Shalom, salam kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan keluarga Kristen pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh diberi kesempatan menikmati hari ini. Kita sudah melewati hari demi hari karena anugerah Tuhan. Sekarang kita memasuki hari yang ketiga di bulan April ini. Bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan. Sebelum kita menjalani hari-hari ini, kita perlu firman Tuhan sebagai dasar, ya, sebagai landasan untuk kita boleh menjalani hari, agar kita tidak salah, tidak melanggar atau tidak melenceng dari sasaran yang Tuhan sudah tentukan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami boleh menikmati hari ini. Kami boleh melewati malam yang penuh rahasia. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah di hari yang baru ini kami melewati bersama dengan Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, Engkau membimbing kami menjalani hari ini. Agar hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan Tuhan percayakan menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam hikmat Tuhan diberi kesempatan boleh menyampaikan semua yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara dan terkasih, dalam hidup ini kita sering bertemu dengan yang namanya suka, dengan yang namanya duka, dengan yang namanya kesenangan atau penderitaan. Ternyata dalam firman Tuhan, penderitaan itu juga adalah karunia Tuhan. Ya, karunia Tuhan. Karunia Tuhan itu bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi penderitaan pun itu adalah karunia Tuhan. Pemberian Tuhan kepada kita. Apa yang bisa kita pahami dari pemahaman itu? Sama-sama kita buka Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29, ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ternyata kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus saja. Kita tidak hanya dikaruniakan untuk menikmati yang namanya keselamatan kekal. Tetapi kita ternyata juga dikaruniakan Tuhan untuk menikmati yang namanya penderitaan untuk Kristus. Penderitaan bagi Kristus. Apa maksud dari pemahaman ini? Saya mencoba mengajarkan kepada kita secara sederhana. Orang percaya itu anugerah Tuhan. Tetapi dalam kepercayaannya kepada Tuhan, ternyata ada kerikil-kerikil, ada duka-duka, ada kesulitan demi kesulitan yang harus dilewati, yang tujuannya untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menyatakan pertolongan dalam penderitaanmu. Saya mengajak kita berpikir begini. Jika kita masuk dalam penderitaan, ya, kalau kita mau berpikir benar, kita bisa melihat, ya, bahwa penderitaan itu bisa kita lewati, bisa kita jalani sebenarnya karena Tuhan. Dan jika kita tahu itu karena Tuhan, ya, kita pasti akan berkata, terima kasih Tuhan. Dan jika kita bisa bilang terima kasih Tuhan, orang lain akan melihat bahwa hebat ya Tuhannya, orang Kristen, pengikutnya menderita, tapi bisa berkata terima kasih Tuhan. Pengikutnya susah, tapi bisa berkata terima kasih Tuhan. Penderitaan itu adalah guru bagi saya dan Bapak Ibu dan juga bagi sesama untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu hebat. Mengajarkan kepada banyak orang bahwa penderitaan itu dipakai Allah untuk menunjukkan kuasanya, menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kedaulatannya sehingga orang-orang bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu baik. Kalau orang tidak bisa melihat penderitaan tentang kebaikan Tuhan, pasti ada masalah dalam dirinya. Pasti ada masalah. Penderitaan bertujuan untuk menunjukkan bahwa Tuhan baik. Ya. Dengan menderita, kita menikmati pertolongan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan berarti kan? Dengan menderita kita bisa menunjukkan bahwa
Tuhan solusi. Tuhan solusi. Tidak ada jalan keluar yang kita bisa nikmati kalau tidak ada penderitaan. Tidak ada kesulitan yang bisa kita nikmati kalau kita tidak ada tidak ada pertolongan jika kita tidak mengalami kesulitan. Tidak ada pertolongan. Jadi hidup ini benar-benar diajarkan oleh Tuhan keseimbangan. Dalam permasalahan hidup selalu ada jalan keluar. Dalam penderitaan selalu ada jalan keluar. Dalam teks ini saya mau mengajak kita berpikir secara benar bahwa dengan kita menikmati karunia dikaruniakan untuk percaya kepada Tuhan, kita pun sebenarnya menikmati penderitaan adalah karunia. Karena apa? Tujuannya menunjukkan bahwa mengikut Yesus itu menikmati yang namanya kekekalan. Tidak bertujuan untuk bebas dari penderitaan di bumi. Ya, banyak orang yang mengikut Yesus, akibatnya apa? Dibenci keluarganya. Itu penderitaan kan? Tapi nama Tuhan dimuliakan akhirnya. Karena dalam penderitaan itu Tuhan dipuji. Dalam penderitaan itu Tuhan dilihat menolong orang yang menderita itu. Orang mengikut Yesus pasti mengalami kesulitan. Dalam Lukas dikatakan, atau dalam Injil-Injil dikatakan, dalam mengikut Yesus itu pasti memikul salib. Itu penderitaan. Tetapi pikul salib itu menghasilkan sukacita. Dalam tulisan Paulus di bagian yang lain dikatakan, penderitaan atau apa yang kamu alami hari ini di bumi tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kamu dapatkan. Kita dikaruniakan menderita, tetapi penderitaan itu menceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi surat terbuka bagi banyak orang bahwa sekalipun orang itu menderita, dia tetap kuat karena ada Tuhan di belakangnya. Ada Tuhan yang membelanya, ada Tuhan yang menolongnya. Jadi nikmatilah jika engkau dan saya sekarang ada dalam penderitaan. Karena kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi juga dikaruniakan untuk menderita bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi ini. Hari ini, kami berdoa biarlah Engkau terus berbicara kepada kami untuk kami bisa menikmati penderitaan yang Tuhan izinkan, yang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami Tuhan, memahami bahwa kami tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, tidak hanya dipilih untuk menjadi pengikut Yesus, tetapi juga diizinkan Tuhan menikmati karunia penderitaan. Ajari kami Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan jika kami menderita, untuk mengandalkan Tuhan jika kami mengalami kesulitan. Karena dalam penderitaan, dalam kesulitan yang Tuhan izinkan, akan ada solusi, akan ada jalan keluar. Kami mau percaya itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitas dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.